Selamat pagi, kami kelompok 5 dari kelas 3A akan menjabarkan beberapa materi dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Adapun beberapa materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama adalah arti tangis bayi, yang kedua refleks-refleks pada bayi, yang ketiga tugas perkembangan, dan yang terakhir adalah perkembangan fisik. Adapun anggota-anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Niwayan Wanda Veronica, NIM 2019 143011. Perkenalkan, nama saya Desi Dwi Safitri dengan NIM 2019 143015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Agatha, NIM 2019 143023. Saya dari kelompok 5. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Siva Adelia, NIM 2019 143038. Kenalkan, nama saya Mia Marcella Pratiwi, NIM 2019 143031. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu arti tangis bayi. Pada bayi yang baru lahir, tangis merupakan hal pertama yang wajar dilakukan karena tangis memiliki nilai sosial yang tinggi. Menangis saat lahir merupakan gerak refleks murni yang terjadi ketika udara masuk ke dalam tali suara yang mengakibatkan tali suara bergetar, yang bertujuan untuk memompa paru-paru sehingga memungkinkan pernafasan yang memberikan oksigen yang cukup banyak untuk darah. Nah, menurut para ahli, tangis pertama bagi bayi memiliki arti tertentu, yaitu yang pertama menurut Immanuel Kant, yaitu yang pertama sebagai proses rohani manusia terhadap belenggu kepanca inderaan yang akan dialaminya. Lalu jiwa manusia memiliki nilai yang jauh lebih luhur daripada materi. Dan yang terakhir, jiwa menentang proses yang membawanya ke dalam hidup yang tunduk pada materi. Lalu menurut pendapat ahli yang kedua yaitu menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, arti pertama tangis pada bayi yaitu sebagai ekspresi keinginan untuk kembali ke dalam kandungan yang aman, tenang, damai, hangat, dan lembut. Lalu yang terakhir yaitu kelahiran sangat mengejutkan bagi bayi sehingga bayi merasa takut dan akhirnya menangis. Lalu yang pendapat yang terakhir adalah menurut Sish-Hater. Menurut Sish-Hater, tangis pertama pada bayi memiliki arti sebagai tanda bahwa dia mempunyai kesadaran sebagai suatu reaksi spontan yang disebabkan oleh dorongan dari dalam batin. Dan yang terakhir adalah dari segi biologis, pertanda berfungsinya paru-paru dan juga organ-organ lainnya. Baiklah, itu adalah penjelasan dari saya. Lalu penjelasan selanjutnya tentang materi refleks-refleks pada bayi akan disampaikan oleh saudari Desi Dwi Sapitri. Kepada Desi Dwi Sapitri saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Niwayan Wanda Veronica, yaitu tentang bagian refleks-refleks pada bayi. Refleks adalah respon terhadap stimulus atau beberapa stimulus yang terjadi secara otomatis dan tidak bekerja. Adapun beberapa refleks lainnya yaitu 1. Refleks mempertahankan diri, merupakan refleks yang digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ini terdiri dari yaitu A. Breathing reflex, yaitu refleks berupa menghirup dan menghembuskan nafas secara berulang-ulang. Ini berfungsi untuk menyediakan oksigen dan membuang karbon dioksida, baik secara permanen ini ada dalam kehidupan. B. Eberling reflex, ini berupa menutup dan mengejapkan mata. Ini berfungsi untuk melindungi mata dari rangsangan cahaya dan melindungi dari benda-benda asing. Ini ada dalam kehidupan yang nyata dan bersifat permanen. C. Pupillary reflex, yaitu refleks berupa menyempitkan pupil mata terhadap cahaya terang. Ini berfungsi melindungi mata dari cahaya terang. D. Rotting reflex, yaitu refleks berupa menyempitkan pupil mata terhadap rangsangan sentuhan, baik pada dada ibu atau dalam botol minuman. E. Sucking reflex, yaitu refleks berupa menghisap benda-benda yang ditempatkan ke dalam mulut yang memungkinkan bayi memasukkan makanan secara perlahan-lahan setelah 6 bulan. F. Swallowing reflex, yaitu refleks menelan yang memungkinkan bayi memasukkan makanan baik secara permanen akan tetapi bisa berubah melalui pengalaman. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudari Lydia Agatha. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Desi Dwi Sapitri mengenai refleks pada bayi, yaitu mempertahankan diri.
Nah, pada materi kedua ini mengenai refleks primitif atau subkortikal. Refleks primitif atau subkortikal adalah refleks yang dikontrol oleh area subkortikal otak yang secara perlahan-lahan hilang pada tahun-tahun pertama kehidupan cerebral cortex yang mengarahkan dan mengontrol perilaku. Refleks ini terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu Babinski refleks. Refleks Babinski ini merupakan refleks yang berupa jari-jari kaki yang mencengkram ketika bagian bawah kaki diusap. Nah, apabila kita usap bagian bawah kaki, maka jari-jari kakinya pun akan mencengkram. Nah, biasanya hal ini mengindikasikan adanya perkembangan saraf yang normal. Refleks ini pun akan menghilang pada usia bayi 8 sampai dengan 12 bulan. Berbeda dengan Babinski refleks, adapun yang selanjutnya yaitu grasping refleks. Nah, grasping refleks ini yaitu berupa jari-jari tangan mencengkram sesuatu benda ketika kita sentuhkan kepada bayi. Nah, apabila benda-benda yang di sekitar kita itu kita sentuhkan kepada jari-jari di tangan bayi, maka mereka pun akan mencengkram. Sama seperti Babinski refleks, biasanya hal ini juga mengindikasikan perkembangan saraf yang normal. Namun, refleks ini akan menghilang pada 3-4 bulan pertama. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai refleks primitif atau subkortikal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siva Adelia. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tugas perkembangan. Menurut David Hirsch, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan secara individu pada fase-fase tertentu dan kehidupan tertentu. Apabila pencapaiannya berhasil, maka mereka akan merasa bahagia. Ada beberapa tugas perkembangan. Yang pertama ada tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal. Pada masa kanak-kanak awal ini perlu dilakukan oleh seseorang anak dengan baik agar mereka melakukan atau melanjutkan fase selanjutnya bisa dengan lancar ataupun lebih baik pula. Contoh tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal ini, yang pertama ada belajar berjalan, yang kedua belajar makan makanan padat atau berserat, yang ketiga belajar mengendalikan gerak badan, yang keempat belajar menghubungkan diri dengan orang tua ataupun keluarga. Yang kedua ada tugas perkembangan masa anak atau masa prasekolah. Contohnya yang pertama ada mempelajari keterampilan fisik, bermain dengan teman-teman, dan kedua membentuk sikap tertentu terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar bergaul secara rukun dengan teman sebaya. Keempat, mempelajari peran yang sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima, memperoleh kebebasan diri. Dan yang ketiga ada tugas perkembangan masa remaja. Contohnya yang pertama ada memperoleh peranan sosial dengan jenis kelamin individu. Yang kedua, menerima fisik dari dan menggunakan badan secara efektif. Yang ketiga, memupuk dan memperoleh perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Tugas perkembangan masa dewasa awal. Contoh yang pertama, memilih pasangan hidup. Yang kedua, belajar hidup bersama suami atau istri. Ketiga, memulai kehidupan berkeluarga. Dan yang keempat, bagi ibu rumah tangga dapat membimbing dan mengatur merawat anak. 5. Tugas perkembangan masa tengah baya. Contohnya yang pertama ada membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. 2. Membina kegiatan pengisi waktu senggang orang dewasa. 3. Membina hubungan dengan pasangan hidupnya sebagai pribadi atau privasi. 6. Atau yang terakhir ada tugas perkembangan masa orang tua.
tugas perkembangan masa orang tua ini merupakan tugas perkembangan yang terakhir. Contohnya yang pertama ada menyesuaikan diri dengan menurunnya kesehatan dan kekuatan fisik. Yang kedua, menyesuaikan diri terhadap masa pensiun. Yang ketiga, memenuhi kewajiban sosial sebagai warga negara. Nah, itulah penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mia Marcella. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan perkembangan fisik. Selama 6 bulan pertama, pertumbuhan terus terjadi dengan pesat, seperti pada periode pranatal, dan kemudian mulai menurun. Selama tahun pertama, peningkatan berat tubuh lebih besar daripada peningkatan tinggi. Selama tahun kedua, sebaliknya, yakni cepat menurun, meskipun pola umum dari pertumbuhan dan perkembangan sama bagi semua bayi. Namun, tetap ada perbedaan dalam tinggi, berat badan, kemampuan sensorik, dan bidang perkembangan fisik lain. Pola pertumbuhan fisik pada bayi laki-laki dan bayi perempuan adalah sama. Namun demikian, ada perbedaan antara berat dan tinggi badan berdasarkan kelompok, seks, ras, dan tingkat ekonomi. Berat badan bayi pada usia 1 tahun rata-rata 3 kali berat waktu lahir, dan rata-rata bayi memiliki 4 hingga 6 gigi susu. Gigi yang pertama muncul adalah gigi depan, dan yang terakhir adalah gigi geraham. 4 gigi susu terakhir biasanya muncul pada tahun pertama masa kanak-kanak. Berat otak bayi sebesar 1/8 berat total bayi. Pertumbuhan berat otak paling pesat pada usia 2 tahun. Otak kecil berperan penting untuk menjaga keseimbangan dan pengendalian tubuh. Bertambah beratnya 3 kali lipat 1 tahun setelah Baik, itu kelahiran. adalah penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih karena telah menonton hingga selesai. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.